Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kita 2 kali sidang lagi ya, besok dan besoknya. Kalau Jumat kita hanya melihat para menteri mengkonfirmasi apa yang kita dalilkan, insya Allah ya. Nah besok kita lihat bagaimana jawaban termohon. Kalau tidak meyakinkan, insya Allah nanti kita ulang pemungutan suaranya. Yang belakang sudah ribut ya. Dan yang harus kita pahami ya, dalil kita itu mengenai pelanggaran terhadap konstitusi, prinsip-prinsip konstitusi, dan ada 3 hal yang menonjol. 1, soal pencalonan Gibran, dan fortunately sampai detik ini tidak dibantah. Mestinya yang paling membantah itu adalah KPU sebagai pihak yang melaksanakan prosesi pendaftaran tersebut. Tetapi ternyata tidak dibantah. Rupanya dia mengikuti pendapat Profesor Yusril Iza Mahendra yang di belakang. Kalau memang ini adalah putusan yang kontroversial, dan penetapan ini adalah penetapan yang kontroversial juga. Ya, sudah diiyakan di belakang. Kita dengarkan iya-iyanya. Allahu Akbar. Lalu yang kedua mengenai bansos ya. Walaupun Bawaslu misalnya dan jajarannya berupaya mengalihkan perhatian dan lain sebagainya, mengatakan jemputan sebagai Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Memang dipikir kita anak kecil semuanya ya kan. Kita pahamlah yang seperti itu, bagaimana struktur kekuasaan itu bergerak. Dan itu sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan masif. Makanya kemudian kenaikan elektabilitasnya luar biasa. Yang saya katakan input yang luar biasa untuk menaikkan elektabilitas yang luar biasa juga. Jadi tidak proven kalau mengatakan karena Prabowo ikut berapa kali lalu kemudian dia memiliki elektabilitas tinggi. Kalau enggak, dia dari awal sudah 90% mestinya. Tapi faktanya sampai Oktober cuma 38% menurut survei EF Saifullah Fatah, dan kemudian naik terus sampai 58 ketika bansonisasi dan penetapan Gibran dilakukan, termasuk cawe-cawe Presiden Jokowi. Dan itu kita sebenarnya tidak perlu kita buktikan bahwa kejadian itu ada atau tidak, karena kejadian itu di seluruh Indonesia. Makanya kemudian nanti Jumat itu akan dikonfirmasi dari mana sumber uangnya, apakah legal atau tidak. Kemudian bagaimana governance pendistribusiannya, apakah memang sesuai dengan tupoksi kementerian lembaga atau tidak ya. Termasuk data penerima manfaat, apakah betul-betul dengan tujuan mengentaskan kemiskinan atau tidak, atau mengatasi hal-hal yang luar biasa, ataukah karena memang untuk tujuan elektoral. Itu akan terlihat dengan mudah sesungguhnya. Cukup buka sedikit hati nurani, maka akan terbuka semuanya. Nah, yang ketiga mengenai Sirekap. Saya katakan pagi tadi ada paradoks luar biasa soal Sirekap. Saya kok matanya ke bawah terus ya, padahal kameranya di situ. Jadi Sirekap itu paradoksnya luar biasa. Kenapa paradoksnya luar biasa? Ahli dan saksi kita sudah membuktikan bahwa terjadi kerusakan luar biasa dalam sistem Sirekap. Ada perubahan angka sampai 400 ribuan kali. Yang diakui KPU saja sampai tanggal 27 Februari itu ada 154.541. Tetapi, dan itu sebenarnya tidak dibantah juga oleh ahli dan saksi dari pihak KPU tadi. Dan ini makin menunjukkan bahwa Sirekap bermasalah, dan dalil kami yang mengatakan bahwa Sirekap memandu atau menjadi panduan kecurangan, inilah yang sesungguhnya terjadi. Sirekap menetapkan angka, lalu kemudian manual mengikuti, dan tidak ada kekuatan manapun ketika kita harus melawan negara dalam hal bagaimana manual bekerja untuk menentukan angka-angka tertentu. Nah, itulah keyakinan kami. Insya Allah mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi ya. Cukup ya? Ah, ada. Juga soal Jumat agenda menteri, 4 menteri
Ya, alhamdulillah, karena itu akan menjadi terang benderang nanti kita bagaimana proses penganggaran bansos. Apakah automatic adjustment itu yang sekitar 50M yang digelontorkan awal Januari Februari itu apakah sudah masuk mata anggaran sehingga disetujui DPR. Kalau nggak disetujui DPR kan berarti nihil pengawasan. Itu nanti biar Menteri Keuangan. Kemudian yang berkaitan dengan data terpadu penerima manfaat. Siapa yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan bansos itu? Termasuk BLT El Nino dan beras yang 10 kilo itu seharusnya kalau dalam undang-undang tentang fakir miskin bla 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 itu adalah kewenangan dari Menteri Sosial. Kenapa Menteri Sosial gak dilibatkan? Nah itu biar besok Menteri Sosial menjelaskan itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan kemudian keterlibatan dari Menko Perekonomian dan Menko PNK. Nanti besok akan hari Jumat ya, kita akan menyaksikan bersama apa yang terjadi sehingga kita terang benderang. Sebab kalau ini kita biarkan, demokrasi ini kita akan terancam. Kenapa? Kalau cara-cara kecurangan menggunakan bansos, menggunakan struktur kekuasaan itu dibiarkan, maka demokrasi konstitusional kita akan berakhir. Reformasi 98 yang kita perjuangkan akan padam. Oleh karena itu, hari ini daulat rakyat dan daulat hukum berada di tangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan Republik ini. Saya kira ke depan, kalau ini tidak dihentikan cara-cara kotor seperti ini, maka yang terjadi adalah siapapun yang memegang kekuasaan, menggunakan kekuasaan anggaran dan sebagainya, dia akan memenangkan pemilu. Apa gunanya pemilu kalau sudah ketahuan pemenangnya? Jadi kira-kira itu, saya kira sudah cukup. Apa? Oh bagus. Ya, belak-belakannya itu kita saksikan hari Jumat. Seperti apa? Kita saksikan, mudah-mudahan betul-betul jujur. Karena prinsip-prinsip jujur dan adil itu inilah yang diadili Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan para menteri jujur, terbuka, transparan. Kira-kira cukup ya? Mau sholat nih, ada teman-teman Prof Yusuf juga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.